Ada kasih yang tak tergantikan, ada pelukan yang seharusnya memberi rasa aman. Tapi bagaimana jika kisah itu palsu? Bagaimana jika pelukan itu bukan dari seorang ibu, melainkan dari sesuatu yang lain? Wajah yang kita kenal bisa saja hanya potret. Suara yang memanggil nama kita bisa saja hanya bisikan yang menyamar. Dan di saat malam, begitu hening, sosok yang seharusnya melindungi justru menjadi alasan kita tidak bisa tidur. Karena kadang bukan hantu yang menakutkan, melainkan mereka yang mengambil rupa orang yang paling kita cintai. Ibu, tapi bukan ibu. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah peringatan bahwa tidak semua yang memanggilmu anak benar-benar ibumu. Dan gua Andini cuma di sini, bayangan tak mau pergi. Disitulah petaka mulai mengikuti. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Namaku Vira, ini kisahku. Baru saja tadi malam ketika orang-orang rumah lagi tidur, ibu tiba-tiba masuk ke kamar Masku dan memukul-mukul Mas dengan sapu batang kayu sampai Mas teriak-teriak kesakitan. Satu rumah bangun mendengar suara teriakan Mas. Ketika kami keluar, ibu tiba-tiba lari ke halaman belakang. Tingkahnya seperti, maaf, kayak monyet. Dia melompat-lompat sampai memanjat pagar belakang. Kami mengejar, tapi sampai di halaman belakang, tidak ada yang berani mendekat. Ibu menatap kami satu persatu. Matanya melotot tajam. Seram banget. Tiba-tiba ibu teriak. Sopo sing gelem melu aku mati? Melihat kami semua takut dan gak ada yang berani mendekat, ibu tertawa cekikikan dengan keras. Beruntung pamanku yang tinggal di sebelah rumah datang dan langsung memeluk ibu, menahan tubuhnya sembari membaca ayat-ayat doa. Ibu terus tertawa sambil mengoceh dalam bahasa Jawa yang intinya mengancam pamanku juga bakal mati. Ibu bahkan mengumbar aib-aib pamanku yang menurutnya itu tak pernah diceritakan ke ibu. Tak lama, tubuh ibu lemas dan kami langsung membawanya ke kamar. Paman mengikat tangan dan kaki ibu. Supaya nggak kejadian lagi kayak tadi, kalian bisa mati beneran, Kata pamanku. Semua bermula dari sini. Semenjak perceraian ibu dengan bapak, ibu menjadi lebih berambisi dari cara berpakaiannya pun berbeda. Bahkan sekarang, ibu selalu make up setiap hari. Padahal sebelumnya pun jarang. Ibu membuka salon di sisi rumah. Hal-hal aneh bermunculan. Semenjak ibu pergi ke yang katanya orang pintar, kenalan dari teman lamanya. Dari situ, hal gak lazim dilakukan ibu. Dia mandi kembang, menabur sesaji ke sekitaran rumah, sampai benda-benda klinik dibungkus kain kafan, lalu dikuburkan di halaman. Ini menarik, biar mendatangkan rezeki, kata ibu. Tak sampai di situ, hampir seminggu sekali, ibu pergi ke tempat orang yang lebih cocok disebut dukun. Setiap pulang, di sepanjang lengannya dan kaki selalu penuh sama huruf-huruf rajah yang ditulis dari cairan mirip seperti minyak merah. Pernah satu waktu, aku pergoki ibu tengah berendam di batap, dengan air yang penuh dengan kembang dan lilin-lilin serta dupa di sekitarnya, sebagai penerang karena lampu kamar mandi sengaja dimatikan. Yang paling mengejutkan ialah bukan hanya lengan saja, tapi badan belakang ibu juga penuh sama huruf-huruf rajah. Aku terkejut banget. Ibu lihat kalau aku ngintip,
Dia marah setelah mandi dan memperingatkan aku. Lain kali, jangan begitu. Kamu bisa mencelakakan semuanya. Kata ibu. Bagiku, sebagai anak perempuan yang paling dekat sama ibu, aku sangat merasakan perubahan sikap ibu. Sejak perceraian orang tuaku, Mas juga jarang ada di rumah. Dia cuek dan lebih sering menginap di tempat bapak. Padahal, aku tahu sebenarnya dia ke tempat temannya. Bertahun-tahun ibu kayak gitu. Bau minyak yang ibu gunakan, serta dupa yang dibakar di rumah, membuatku nggak nyaman berada di rumah. Percaya atau enggak, aku sering merasa diawasi dari berbagai arah. Entah apa, yang pasti itu bikin aku ketakutan hampir setiap malam. Paling takut ketika ibu bilang harus padamkan listrik satu rumah. Aku juga disuruh matiin ponsel. Seluruh elektronik gak boleh nyala. Dan ibu lakukan ritual di kamarnya. Saat itulah, aku merasa hawa rumah jadi panas. Banyak suara derap langkah yang lalu lalang di ruang tengah. Aku gak berani keluar kamar. Tidur juga gak bisa, HP pun disita. Kebayangkan gimana aku di kamar sendiri sepanjang malam. Mimpi buruk yang gak pernah selesai. Oh iya, pernah satu waktu, ibu pulang dengan wajah pucat. Aku tanya kenapa, tapi ibu tidak menjawab. Dia masuk ke kamar, lalu aku dengar suara ibu nyanyi lagu Jawa, kayak nyinden gitu. Aku takut banget. Aku langsung ketuk kamarnya, tapi nggak ada balasan. Rumah kerasa seperti bukan rumah. Aku merasa terancam di rumahku sendiri. Aku langsung masuk kamar. Gak lama, aku dengar suara langkah ibu keluar. Aku menoleh ke depan. Kulihat ibu berjalan ke dapur. Dia mengambil pisau daging, lalu memotong-motong ayam utuh dengan keras, seperti orang yang sedang emosi. Ibu seketika menatapku yang sedang melihatnya dari pintu kamar. Tatapannya tajam. Refleks, aku tutup pintu karena aku ketakutan. Waktu itu, ibu benar-benar kelihatan beda dan tidak lama HP-ku berbunyi. Kamu tahu nggak? Ada telepon dari ibu. Sementara dari luar, aku masih dengar suara pisau beradu dengan talenan kayu. Kuangkat telepon dengan gemetar. Vira, kamu di rumah kan? Ibu masih di pasar nih. Kita masak apa ya buat makan malam nanti? Jantungku kayak mau copot. Sumpah, detik itu badan aku kaku dan suara pisau makin kencang. Aku mau mengadu ke ibu, tapi aku gak bisa. Aku gemetar, tenggorokanku seperti tercekat. Badanku lemas sampai HP di tanganku juga jatuh. Kalau ibu di pasar, siapa yang ada di dapur? Aku ketakutan setengah mati. Kamar aku kunci dan aku buru-buru chat ibu, bertanya kapan dia pulang. Untung pintu rumah gak dikunci. Jadi aku diam di kamar sampai ibu benar-benar pulang. Waktu terasa lama. Aku telepon Mas juga gak diangkat. Beberapa jam terasa lama banget. Sampai akhirnya ibu pulang. Aku cerita, tapi ibu malah senyum. Dan dia bilang, Tenang ya, dia teman ibu kok. Gak usah takut ya. Sambil ngelus rambutku. Kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi hingga akhirnya ibu sakit. Dia mengeluh nyeri pinggang hingga gak bisa bangun. Dia telepon dukun itu. Anehnya, gak lama ibu membaik dan dia langsung pergi ke dukun itu. Setiap pulang dari dukun itu, ibu jadi sehat seperti sedia kala. Tiap beberapa minggu kemudian, kumat lagi. Dan begitu seterusnya. Capek banget, ibu jadi sering marah. Kalau dengar suara azan aja dia teriak. Berisik! Kalau ditegur, dia malah lebih marah. Apa dia masih ibuku? 2 bulan terakhir, ibu semakin parah. Puncaknya, waktu satu malam di kamar mandi, ibu tiba-tiba teriak-teriak menangis, terus ketawa. Setelah lebih dari 2 jam di kamar mandi, aku curiga. Aku akhirnya mengintip, dan aku kaget banget lihat ibu sedang menyayat tangannya dengan silet. Dia seperti menulis rajah dengan darahnya sendiri. Anehnya, bukan hanya di tangan, tapi juga di punggungnya.
Bagaimana bisa ibu melakukan itu di bagian belakang badannya sendiri? Padahal di rumah cuma ada aku dan ibu. Melihatku, dia marah-marah dalam bahasa Jawa. Suaranya serak, matanya melotot. Dia menunjuk-nunjuk aku dengan silet itu. Karena takut, aku lari ke rumah paman, menangis minta tolong. Paman dan anak pertamanya buru-buru datang ke rumah. Tapi di kamar mandi, ibu sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu, setiap tengah malam, ibu selalu keluar pekarangan rumah. Tingkahnya aneh seperti monyet. Dia sering mengamuk, suka memukul-mukul kami ketika kami tidur. Aku pernah dicekik kala tidur. Dia bilang, Melu ibu. lalu Mas nyaris tertusuk ketika ibu masuk ke kamarnya sambil mengacungkan pisau. Namun ketika sedang tenang, kami tanya. Ibu menjawab, ibu tidak ingat dengan apa yang dia lakukan. Lalu setiap siang, ibu sering sholat, tapi menghadap ke arah matahari. Cara sholatnya pun aneh. Duduk tahiyat akhir, dirubah seperti posisi meditasi. Aku pernah tanya, ibu ngapain? Ibadah. Sini ikut ibu. Jawabnya sambil tersenyum lebar dan matanya melotot. Berdasarkan saran keluarga, ibu pernah dibawa ke RSJ. Tapi sampai RSJ, ibu sehat dan tidak ditemukan tanda-tanda keanehan seperti waktu di rumah. Alhasil, ibu langsung pulang dari RSJ di hari yang sama. Namun, pas di rumah, bahkan di perjalanan pulang, dia aneh lagi. Karena memang badan ibu penuh luka-luka lebam setiap bangun tidur. Aku berikan 1 gelas besar air mendidih yang asapnya masih ngebul. Tapi tiba-tiba ibu minum air itu panas-panas dalam 1 tenggak sampai habis. Lalu tertawa cekikikan. Ibu tuh udah dibawa ke beberapa orang pintar. Dari di Jawa Barat sampai yang di Jawa Timur. Terakhir, orang pintar yang kami datangi dari ujung timur Pulau Jawa bilang, Dia udah bukan ibumu. Ikat terus, jangan sampai lepas. Bahaya. Segera cari pertolongan. Saya nggak sanggup. Saya masih punya keluarga. orang-orang yang kami harap dapat menyembuhkan ibu juga malah berkata seperti itu. Aku benar-benar bingung sekarang. Ibu kian parah. Tolong, apa yang harus aku lakukan? Aku takut banget. Bahkan suara langkah kaki di ruang tengah masih sering terdengar setiap malam. Sejujurnya, belakangan ini semakin aku tolak, firasatku juga semakin yakin kalau orang yang ada di rumahku sudah bukan ibu lagi. Dan sebenarnya, yang paling menyeramkan bukanlah sosok yang menyerupai hantu, tapi ketika ia hadir dalam wajah orang yang paling kita percaya. Kita tidak pernah tahu apakah senyuman itu benar-benar tulus atau hanya topeng dari sesuatu yang tak seharusnya ada. Kadang yang kita lihat sebagai ibu, ayah, atau saudara bisa jadi bukanlah mereka. Karena yang berdiri di depan kita bisa saja hanya peniru yang menunggu waktu untuk menunjukkan wajah aslinya. Pertanyaannya, jika suatu malam sosok itu datang dan memanggil namamu, apakah kamu masih berani menyambutnya? Kadang yang kita sebut ibu hanya sekedar topeng yang dipakai oleh kegelapan. Sebab tak semua pelukan itu menghangatkan. Ada yang justru pelan-pelan menghirup jiwamu sambil tersenyum.